Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Najihudin, dosen program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Dalam pelaksanaan Tridharma, bidang pengajaran saya diamanahi untuk mengajar mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solida dengan bobot pengajaran 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Kemudian mata kuliah Farmasetika Dasar dengan bobot pengajaran 2 SKS dan praktikum 1 SKS, dan juga Biofarmasetika dengan bobot pengajaran 2 SKS. Pemetaan mata kuliah tersebut untuk Teknologi Farmasi Sediaan Solida dan Biofarmasetika itu berada di semester ganjil, sedangkan untuk Farmasetika Dasar itu berada di semester genap. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan teknik pengajaran yang dilakukan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery menjelaskan apa dan bagaimana saya menyampaikan atau memberikan bahasan materi kepada peserta didik, sedangkan interaction itu menjelaskan bagaimana saya menjalin atau berinteraksi atau berhubungan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik, dan assessment itu memaparkan terkait bagaimana saya melakukan penilaian kinerja bagi para peserta didik dan juga evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sebelum membahas terkait dengan DIA tersebut, izinkan saya untuk memaparkan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi singkat dari mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solid. Mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solid ini dikhususkan untuk mengkaji ilmu kefarmasian yang nantinya ingin membekali mahasiswa S1 Farmasi dalam mendesain bentuk sediaan solida, baik itu dalam bentuk granul, kapsul, tablet, dan suppostoria. Kemudian pendalaman aspek preformulasi sebagai tahap awal dalam perancangan suatu bentuk sediaan solida, mengenal berbagai eksipien atau zat tambahan yang digunakan dalam sediaan solida, kemudian juga perancangan unit proses dan juga evaluasi sediaan solida, evaluasi disolusi yang digunakan sebagai parameter mutu dari sediaan solida, dan juga berbagai jenis sediaan solida dengan pelepasan yang termodifikasi. Nah, capaian pembelajaran terkait dengan mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solid ini diantaranya adalah peserta didik atau mahasiswa mampu dalam menjelaskan konsep sediaan solida, ya, berbagai bentuk seperti granul, tablet, dan suppostoria. Kemudian juga mahasiswa itu harus mampu dan memahami karakteristik formulasi sediaan solida. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan proses pembuatan dan evaluasi mutu sediaan solida, serta mampu menganalisis sistem sediaan solida baik pada formulasinya dan pelepasan zat aktif obatnya yang termodifikasi. Hal tersebut dicapai melalui bahan kajian yang disusun dari minggu ke minggu, sekaligus menjawab apa yang menjadi deliver untuk disampaikan kepada para peserta didik. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan sediaan solida. Kita akan mengenal berbagai macam bentuk-bentuk dari sediaan solida. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap praformulasi sediaan solida. Nah, tahap ini kita akan mencoba mengenali karakteristik dari zat aktif, karakteristik dari eksipien, karakteristik dari faktor lain yang dibutuhkan untuk mendesain suatu obat.
Nah, yang ketiga, kita akan melakukan pendekatan, pendahuluan, dan pembahasan awal terkait dengan sediaan solida yang akan menjadi inti dari bahasan, yaitu adalah granul dan tablet. Nah, selanjutnya kita akan juga membahas yang keempat terkait dengan eksipien atau zat-zat tambahan yang digunakan dalam sediaan solida. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya yang kelima, yaitu adalah terkait dengan formulasi sediaan. Bagaimana unit proses, bagaimana rancang proses terkait dengan pembuatan sediaan solida. Nah, setelah terlaksananya unit proses atau perancangan, maka yang berikutnya dalam 2 pertemuan kita akan membahas evaluasi mutu sediaan solida, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil bahwa produk itu apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak. Nah, selanjutnya adalah kita juga akan mempelajari terkait dengan faktor yang mempengaruhi disolusi, di mana disolusi ini salah satu hal yang sangat penting yang menjadi pintu masuk zat aktif obat untuk bisa berada di dalam sistem peredaran darah. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi disolusi sediaan tablet itu seperti apa. Kemudian yang pertemuan ke-11 itu formulasi sediaan suppostoria dan juga evaluasi dari formulasi ini. Kemudian yang ke-12 dan yang ke-13 itu kita akan mempelajari terkait dengan sediaan solida yang termodifikasi. Dan pertemuan ke-14 tentu saja kita akan melakukan pengembangan produk sediaan tablet dan suppostoria. Kita juga akan membedah jurnal-jurnal penelitian terbaru terkait dengan bagaimana para peneliti mengembangkan tablet, ya, dari bahan alam dengan eksipien yang mereka pilih. Nah, collaborative learning, case study, dan small group discussion ini menjadi pilihan tepat di dalam pengajaran atau penentuan metode pengajaran. Kenapa? Karena mengingat pola proses produksi di industri itu butuh pemahaman gitu, ya, butuh penyelesaian permasalahan gitu, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang diselesaikan secara bersama-sama dalam sebuah tim seperti itu. Dalam memaksimalkan proses delivery, saya memberikan buku bahan bacaan yang menjadi rujukan pada perkuliahan ini. Di antaranya adalah buku yang berjudul The Theory and Practice of Industrial Pharmacy yang dikarang oleh Lachman. Kemudian ada Pharmaceutical Dosage Form yang dikarang oleh Lieberman. Ya, sumber pustaka utama lain yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah teknologi solida ini adalah artikel-artikel yang telah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi ataupun di jurnal internasional yang bereputasi untuk meningkatkan kemampuan dari jurnal reading dan update keilmuan yang terbaru bagi saya dan peserta didik. Pada bagian selanjutnya, yaitu adalah interaction, saya memaksimalkan interaksi antara saya dengan peserta didik dalam perkuliahan menggunakan berbagai cara dan saluran komunikasi. Di dalam kelas, saya selalu mengajak mahasiswa untuk aktif mengemukakan isu-isu kefarmasian dan menggali keingintahuan dalam bidang obat dengan memberikan kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, atau berargumentasi terkait satu hal tertentu. Dan terkadang kalaupun pertanyaan itu ada, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mahasiswa lain untuk menjawab, memberikan masukan kepada hal-hal yang diutarakan. Nah, sebelum nanti saya melengkapinya bagian-bagian yang kurangnya. Nah,
untuk mengefektifkan interaksi di luar kelas, kami menggunakan WhatsApp group agar lebih cepat dalam merespon berbagai hal terkait dengan perkuliahan. Nah, Uniga Learning Management System yang disediakan oleh Universitas Garut sangat membantu dalam memaksimalkan seluruh kegiatan pembelajaran dari mulai persiapan, pelaksanaan, pemberian bahan, absensi, penugasan, dan sebagainya. Nah, untuk membantu memaksimalkan proses pembelajaran juga, mahasiswa bisa mengakses berbagai macam resume, berbagai macam highlight terkait dengan materi-materi yang pokok yang penting yang telah saya rangkum dan saya upload di dalam channel YouTube Parmako Imaji atau Aji Najihudin. Nah, selain itu juga channel YouTube ini digunakan sebagai salah satu kolaborasi dari peserta didik dan saya terkait dengan tugas-tugas pembuatan video atau poster-poster yang memang berguna bagi masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kepahaman terkait dengan obat. Pada bagian assessment, saya ingin mengemukakan bagaimana saya menilai dengan objektif dan terukur kinerja mahasiswa, baik itu dalam kegiatan evaluasinya secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, pada kontrak kuliah yang saya sampaikan di pertemuan awal, saya selalu memaparkan terkait dengan porsi ataupun presentasi penilaian sehingga mahasiswa memiliki strategi yang baik dalam mencapai hasil yang diharapkan. Persentase penilaian itu adalah 10% untuk kehadiran mahasiswa, 20% untuk tugas mandiri ataupun berkelompok, kemudian 20% untuk kegiatan praktikum jikalau ada mata kuliah yang memiliki kegiatan praktikum, 25% untuk UAS dan juga UTS. Nah, berdasarkan pendekatan metode DIA tersebut, hasil pembelajaran menjadi lebih baik dan bernilai manfaat bagi masyarakat ataupun mahasiswa sendiri. Sebelum saya tampilkan rekaman perkuliahan daring berikut terkait dengan tugas hasil mahasiswa dengan saya, baik dalam bentuk video atau poster sebagai informasi obat bagi masyarakat. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bisa hadir dan bergabung di dalam pembelajaran mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solida. Dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan penghantar sediaan solida dan juga nanti berbagai jenis sediaan solida, khususnya adalah tablet. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan pembelajarannya bagi rekan-rekan yang mungkin sudah mengisi dari LSM atau dari SIMAK-nya masing-masing sudah bergabung. Kita akan masuk ke dalam materi yang tadi saya sudah sebutkan. Baik, di rumahnya ada apakah tablet atau tidak? Ada, Bapak. Ada ya. Nah, apakah rekan-rekan pernah memakan sediaan atau mengkonsumsi sendiri seperti itu ya, yang membeli tablet lalu mengkonsumsi tablet ini? Sekar pernah mengkonsumsi tablet? Ya, jadi memang terkait dengan bentuk sedih bahas terkait tablet itu seperti apa. Capaian pembelajarannya adalah
mahasiswa mampu untuk menguraikan terkait dengan sediaan tablet dengan tepat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Definisi terkait dengan tablet. Nah, ada kata kunci yang memang menjadi inti dari pembelajaran tablet ini. Yang pertama itu adalah tablet adalah sediaan solida. Ya, di mana kita pahami di pertemuan sebelumnya bahwa solida ini adalah sediaan atau bentukan padat. Seperti itu ya. Jadi kita dapati tablet yang ada di rumah kalian yang sudah pernah dikonsumsi oleh kalian adalah bentukan yang padat. Ya, jadi kunci yang pertama itu adalah sediaan padat. Yang kedua adalah dia mengandung zat aktif dengan bahan pembantu atau eksipien. Jadi dia mengandung zat aktif dan juga eksipien. Nah, dibuatnya untuk tablet ini adalah dengan cara dicetak atau dikempa, ya, sehingga tablet memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dibanding dengan sediaan yang lain di dalam teknologi farmasi, ya, baik itu dengan kapsul, baik itu dengan granul, ya. Kenapa alasannya lebih tinggi dari segi konsistensinya, gitu, kerapatannya, ya, karena adanya proses pengempaan dari pembuatannya. Nah, selanjutnya adalah dia itu mempunyai bentuk datar atau biconvex, kemudian juga mempunyai bobot bervariasi antara 50 sampai 800 mg. Ya. Nah, ini adalah untuk beberapa keuntungan tablet. Ya, kita sudah tahu bahwa tablet itu mudah ditelan, ya, dapat dibuat produk dengan pelepasan khusus. Ya, di berbagai produk-produk modifikasi, ya, tablet ada yang dia lepas lambat, ya, seperti itu. Kemudian juga ada yang delay action dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas terkait dengan penjelasan modifikasi pelepasan zat aktif pada sediaan tablet di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya dapat juga disalut untuk menutupi zat aktif yang kurang enak. Ya, kita pahami bahwa zat aktif itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di antara karakteristik yang berbeda-beda itu adalah pemberiannya yang berbeda-beda, ya. Ada yang dia inert, tidak memiliki rasa apapun, ada yang memiliki sedikit rasa asam, ada yang memiliki rasa pahit, seperti itu. Di antaranya adalah, contohnya adalah obat-obat antibiotik memiliki rasa yang kurang nyaman, seperti itu, seperti pahit. Contohnya adalah chlorpheniramine. Nah, kemudian pembuatan tabletnya adalah paling ekonomis. Ya, kenapa paling ekonomis? Karena kita bisa dikaitkan dengan keuntungan berikutnya, yaitu diproduksi secara massal. Ya, jadi dia bisa diproduksi dengan massal sehingga bisa menekan dari sisi-sisi biaya produksinya. Selanjutnya, karena dia bisa dibuat secara massal, menekan sisi biaya produksinya, maka tablet harganya relatif lebih murah, gitu ya. Mudah dibawa karena dia tidak voluminus, ya, dikemas dan dikirim juga akan jauh lebih mudah. Selanjutnya, dia juga memiliki sifat kimia dan fisika yang stabil karena dia kering, gitu ya, sehingga salah satu bentuk sediaan yang paling stabil di antara sediaan-sediaan di dalam farmasi adalah tablet. Alasan karena dia stabil itu dikarenakan karena dia kering, seperti itu. Kenapa kering? Ya, karena kering itu bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan mikroorganisme tidak bisa bertumbuh, ya, dan reaksi kimia bisa menjadi diperlambat. Ya, nah sekarang tentu saja setiap produk itu ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Kerugian tablet itu adalah obat dengan kelarutan yang rendah, sulit untuk diformulasi. Yes. Kenapa? Karena tujuan dari nanti tablet adalah terlepas di dalam gastrointestinal tract atau saluran cerna, dan dalam saluran cerna harus diusahakan dia terlarut. Kemudian zat aktif yang pahit, ya, bau, sensitif terhadap oksigen, perlu disalut, ya, sehingga pada saat setelah membuat tablet ada tambahan terkait dengan prosesnya, yaitu penyalutan. Ya, beberapa pasien tentu saja tidak bisa menelan tablet dalam keadaan tidak sadar. Kenapa? Ya, karena
sulit gitu ya untuk memberikan tablet pada kondisi orang-orang tertentu ya, terutama adalah orang yang tidak sadar sendiri, anak-anak mungkin, atau orang-orang yang memang tidak suka atau tidak mampu untuk menelan tablet. Nah, beberapa obat tidak bisa dikempa itu tergantung dari sifat amofnya ya, formulasi menjadi sulit ya, karena karakteristik dari zat aktif ada beberapa yang dia tidak kompresibel seperti itu ya, tidak mau dikempa atau tidak mau gitu ya. Baik, nah ini adalah jenis-jenis tablet yang kita mungkin sudah pernah konsumsi, kita sudah pernah lihat mungkin di pasaran atau di beberapa player iklan atau konten iklan ya. Ada tablet kompresi, kemudian ada tablet salut, kemudian ada pelet, kemudian ada sublingual atau bukal, kemudian ada tablet effervescent, ada tablet hisap, ada tablet hipodermi, dan ada tablet. Jadi kita akan coba berkenalan satu dengan tablet-tablet yang ada di tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama itulah tablet kompresi, gitu ya, tablet yang dibuat dengan sekali tekan menjadi bagian bentuk tablet dan ukuran. Nah, berbagai bentuk tablet dan ukuran ini tergantung dari tujuan atau tergantung dari proses awal pada saat kita melakukan rancangan dari tabletnya. Apakah tablet akan berbentuk seperti biasa ya, tadi datar saja atau dikonveks, atau tablet mau lonjong seperti kaplet. Nah, tablet kempa ganda ini dalam pembuatannya memerlukan lebih dari satu kali pengempaan gitu. Jadi kita akan mengempa beberapa kali untuk mendapati layer di setiap masanya. Kemudian lapisan dalam disebut inti dan lapisan luar disebut kulit. Nah, selanjutnya ini adalah tablet salut gula gitu ya. Tablet salut gula. Nah, merupakan tablet kempa yang disalut dengan gula, bisa berwarna atau tidak berwarna. Lapisan gula ini mudah larut begitu ditelan. Gitu ya. Jadi ada beberapa obat yang memang dulu ini dilakukan penyalutan, atau sekarang pun masih ada beberapa obat yang dilakukan penyalutan dengan salut gula ya. Kalau dulu yang terkenal itu adalah tablet kina gitu ya, dari Quinquina rubra, dihasilkan quinin sulfat. Quinin sulfatnya untuk anti malaria dibuat dalam tabletnya lalu disalut gula ya, karena rasanya yang pahit. Nah, kemudian selanjutnya adalah tablet salut selaput gitu ya. Tablet yang bisa disalut dengan selaput tipis dari polimer umumnya berwarna. Ya, selaput ini selanjutnya pecah dalam lambung ya. Jadi salut selaput ini untuk melapisi dari tablet, apakah dari asam lambung gitu atau dari terurainya tablet oleh bahan-bahan atau zat-zat endogen yang ada di dalam lambung seperti pepsin gitu ya, renin, kemudian ada amilase di sana, dilakukan perlindungan oleh tablet salut selaput. Nah, selanjutnya di sini ada tablet enterik gitu ya. Ini tablet salut enterik ini merupakan tablet yang disalut sedemikian rupa sehingga tidak hancur di dalam lambung, tetapi hancurnya di dalam usus ya. Tadi untuk melindungi gitu ya. Digunakan untuk zat yang mudah rusak oleh pH lambung, atau memang si tablet ini didesain untuk dia pecah di usus. Tujuannya adalah agar misalkan mendapati efektivitas atau aktivitas terkait dengan antielitik, obat cacing gitu ya, sehingga dia harus pecah di bagian usus. Baik, selanjutnya tablet hisap. Ini tablet hisap. Ini tablet yang penggunaannya dengan cara dihisap, umumnya berasa manis dan biasanya untuk antiseptik dan antibiotik. Ini tablet yang mungkin rekan-rekan paling banyak pakai seperti itu pada saat ada peradangan di tenggorokan ya. Nah, tetapi tetap saja karena di antibiotik harus mengacu pada aturan yang tepat gitu ya, jangan sampai nanti terjadi resistensi. Nah, untuk tablet hisap ini untuk bisa mendapati suatu hasil yang baik, tentu saja yang diterima, maka
eksipien atau zat tambahannya harus mendukung ya pemilihan gula yang sesuai dan ketepatan dari bahan eksipien dalam menutupi rasa-rasa dari obat. Nah, selanjutnya inilah tablet implan yang merupakan tablet yang berbentuk batang kecil steril yang dipergunakan dengan cara implantasi. Ya, contohnya adalah hormon steroid atau norepinephrine. Ya, ini biasanya berisi hormon untuk pencegahan kehamilan atau kontrasepsi. Nah, baik itu terkait dengan tablet. Nah, sekarang saya ingin memaparkan terkait dengan tugas kelompok yang nanti rekan-rekan bisa kerjakan secara bersama-sama. Tugas kelompoknya itu yaitu adalah membuat peta konsep pembagian jenis tablet berdasarkan pemberian oral. Jadi mana nih tablet-tablet yang dia digunakan oral seperti itu ya, atau masuk mulut melewati eksofagus, kemudian ke lambung, kemudian ke usus. Dan mana tablet yang pemberiannya hanya berada di rongga mulut seperti itu ya. Kemudian mana-mana tablet untuk pemberian rute lain dan tablet yang dirarutkan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, untuk yang di rongga mulut nanti rekan-rekan bisa cari beberapa literatur terkait dengan tablet yang kita kenal dengan sublingual ya. Sublingual di bawah lidah, kemudian ada tablet bukal, tablet yang berada di posisi pipi dan gusi. Ya, untuk tablet yang lainnya silahkan rekan-rekan cari, itu adalah tablet-tablet seperti intravaginal ya yang dimasukkan ke dalam organ kewanitaan. Kemudian juga tablet yang dirarutkan itu rekan-rekan cari lagi literaturnya bisa di jurnal ataupun di buku-buku referensi yang saya berikan terkait dengan obat-obat yang disuntikkan atau tablet hipodermi. Ya, tabletnya nanti dilarutkan terlebih dahulu, kemudian diberikan secara parenteral. Nah, itu adalah terkait dengan tugas kelompoknya. Nah, jadi nanti bisa dikerjakan untuk bisa didiskusikan di minggu depan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita memberikan atau sebelum saya memberikan selayang pandang terkait dengan pembelajaran di minggu depan, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, ini adalah selayang pandang. Ini pustaka yang saya gunakan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.